Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syati, NIM A210 190-154 dari Program di Pendidikan Akuntansi. Saya di sini sebagai pemandu kegiatan atau moderator yang akan memandu berjalannya kegiatan penyampaian materi tentang analis permasalahan implementasi kurikulum 2013 ini. Kurikulum 2013 merupakan salah satu kurikulum yang diterapkan di instansi lembaga pendidikan hingga sekarang. Perubahan kurikulum ini semula dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Dilakukan tidak lain yaitu guna membangun kualitas SDM Indonesia yang masih tertinggal. Kurikulum ini diterapkan dari mulai pendidikan jenjang dasar, SMP, MTS, dan SMA atau SMK. Orientasi pengembangan kurikulum 2013 ini adalah untuk mencapai kompetensi yang imbang antara keterampilan dan juga pengetahuan. Perubahan yang menonjol pada kurikulum 2013 ini seperti berada pada bahasa pendidikan digunakan tidak lagi berbasis hafalan. Nah, untuk secara rinci dan lebih jelasnya lagi, mari kita simak penyampaian materi dari beberapa rekan pemateri saya yang sudah siap untuk memberi wawasan. Mari yang pertama, kajian dasar teori kurikulum 2013 yang disampaikan oleh Dilia Diah Putri. Dipersilakan. Kajian konsep dasar teori kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik. Selanjutnya ada landasan kurikulum 2013. Ada beberapa landasan kurikulum 2013, antara lain yang pertama landasan yuridis, merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Secara yuridis, kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang kedua, landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Secara filosofis, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu. Kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Yang ketiga, landasan historis rasional. Indonesia merupakan negara yang sering berganti-ganti kurikulum. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945. Yang keempat, landasan sosiologis. Siswa berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik informal, formal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, landasan psikologis. Pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk merubah perilaku manusia. Akan tetapi, tidak semua perubahan perilaku manusia mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Sekian dari materi saya selanjutnya saya serahkan kepada Putri Fauziatin. Terima kasih untuk Adilia Ayusa Putri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nawal Husnunisa. Persilahkan. Selanjutnya, landasan yang keenam yaitu landasan secara empiris.
Momentum pertumbuhan ekonomi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, jujur, dan mandiri sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Generasi seperti ini seharusnya tidak muncul karena hasil seleksi alam, namun karena hasil gemblengan pada tiap jenjang satuan pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahnya. Yang terakhir adalah landasan secara teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Standar bukan kurikulum dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, materi karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema SD atau MI. Dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MKA. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual. Kompetensi inti menjadi unsur organisator kompetensi dasar. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, materi proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran proses intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental dilaksanakan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya dan saling memperkuat antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran. Proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran yang terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Putri Fauziatin. Terima kasih untuk Nawala Indonesia. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sri Susana Piring, di belakang. Baik. Terima kasih Mbak Nawala atas materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi prinsip pengembangan kurikulum 2013. Prinsip pengembangan kurikulum 2013. Prinsip pengembangan kurikulum 2013 bukan hanya sekumpulan data mata pelajaran, juga didasarkan pada standar kompetensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kurikulum 2013. Akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran ataupun
KIPP, dan MELT di Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Dan juga struktur kurikulum bagi SMP, SD, SMP, dan SMA. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi dua, yaitu kelompok A dan B. Kelompok A, orientasi aspek afektif, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, dan bahasa Indonesia. Sedangkan kelompok B, yaitu orientasi aspek afektif dan psikomotor, yaitu seni budaya dan keterampilan Pencaskes. Yang kedua, struktur kurikulum untuk SMP. Juga dibagi dua, yaitu bagian A, orientasi aspek intelektual dan afektif, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B, yaitu orientasi aspek afektif dan juga psikomotorik, yaitu budaya, Pencaskes, dan prakarya. Yang ketiga, struktur kurikulum SMA, yaitu terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Slide selanjutnya. Pola perubahan paradigma atau pola pikir kurikulum 2013. Yang pertama, materi. Materi tentu ada mata pelajarannya. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan juga mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai dan harus kompetensi tentunya. Yang kedua, proses. Proses dibagi atas dua bagian, yaitu dari sikap dan juga keterampilan. Dari sikap harus bisa menunjukkan suatu perilaku yang bisa menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan juga mengamalkan. Sedangkan keterampilan yang dituntut adalah mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Putri Fauziati. Terima kasih kepada Sri Susana Sembing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Adesi Triani. Dipersilahkan. Selanjutnya, kekuatan kurikulum 2013. 1. Mendorong aspek kreativitas dan inovasi pada anak didik sebagai upaya pengembangan karakter yang telah tertuang dalam program studi yang ada. 2. Pendidikan karakter penting yang akan diintegrasikan menjadi satu. 3. Tidak ada perbedaan anak desa dan anak kota. 4. Guru harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan. Kelemahan kurikulum 2013. 1. Kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. 2. Guru tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. 3. Tidak adanya keseimbangan orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. 4. Pemerintah mengintegrasikan mata pelajaran IPA dan IPS. Penerapan kurikulum 2013 menyiksakan permasalahan teknis di lapangan, munculnya pro dan kontra. Hal ini diakibatkan kebijakan yang pemerintah tidak sesuai dengan harapan dan kondisi nyata yang ada di lapangan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Putri Fauziatin. Terima kasih untuk materinya Ades Triani.
Selain dari materi tadi, ada juga kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan adanya kurikulum 2013. Bisa disebutkan permasalahan-permasalahan yang ada? Baik, untuk permasalahan-permasalahan yang ada, bisa disebutkan per orang. Permasalahan implementasi kurikulum 2013. Yang pertama yaitu guru sebagai manajer di kelas belum memahami betul implementasi mengenai kurikulum 2013. Dan permasalahan yang kedua, yaitu kurangnya buku panduan pembelajaran dari pemerintah pusat, sehingga mayoritas mencari referensi dari internet dan memperbanyaknya. Selanjutnya, penggandaan buku siswa karena minimnya kondisi buku yang terbatas. Sistem raport penilaian menggunakan ABC, dan seterusnya. Selanjutnya, rasa keberatan dari hati orang tua siswa berkaitan dengan adanya kata-kata kasar pada buku panduan kurikulum 2013. Dan terdapat beberapa daerah yang memaksakan diri untuk menggunakan kurikulum 2013. Selanjutnya, penghapusan mata pelajaran TIK di SMP berimplikasi besar terhadap eksistensi para pengampu yang memang notabene bidang TIK. Permasalahan yang terakhir yaitu penjurusan peminatan di SMA yang dimulai begitu murid masuk di kelas 1 dan penambahan jam pelajaran di semua jenjang pendidikan. Sekian materi untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Bu Edwin. Terima kasih untuk materi dari pemateri semua. Saya kira materi tersebut mengenai permasalahan implementasi kurikulum 2013 sudah disampaikan dengan jelas dan juga rinci. Maka jadi disimpulkan bahwasanya kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sedang berjalan dalam masa pendidik sekarang ini. Penerapan kurikulum 2013 ini menyiasat permasalahan teknis di lapangan dengan munculnya berbagai banyak pro dan kontra. Hal ini diakibatkan karena prosedur pemerahan yang berjalan tidak sesuai harapan dan kondisi nyata yang ada di lapangan. Namun, kurikulum 2013 ini mampu menjadi bahan kemajuan untuk pengolahan minat siswa dalam pengembangan soft skill dan juga guna menambah wawasan mengenai aspek yang terbaru. Tidak lagi menjadi siswa pengetahuan namun modern. Kurikulum ini ambil bagian penting peran guru dan siswa di dalamnya untuk sama imbang dalam pelaksanaannya karena berbeda jauh dengan KTLE. Saya kira itu dari kami. Saya selaku moderator, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.